Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki modal politik, political capital, besar. Ia memiliki partai, koneksi internasional, kuat secara ekonomi, cerdas, dan berwibawa. Namun, anehnya, mantan Danjen Kopassus ini selalu kalah di kontestasi Pilpres. Kalau kita hanya sekedar mencari hidup enak dan hidup dengan nyaman, saya kira kami tidak perlu berjuang lagi di bidang politik. Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki modal politik, political capital, besar. Ia memiliki partai, koneksi internasional, kuat secara ekonomi, cerdas, dan berwibawa. Namun, anehnya, mantan Danjen Kopassus ini selalu kalah di kontestasi Pilpres. Apakah Prabowo kalah karena kurang menerapkan budaya Jawa? Konsisten dengan pernyataannya setahun yang lalu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut Prabowo Subianto 99,9% pasti maju di 2024 di kanal YouTube-nya, Ujang Komarudin Channel. Ada 4 indikator yang membuat Ujang berpendapat demikian. Pertama, Pilpres 2024 merupakan pertarungan bebas karena tidak ada petahana. Kedua, Prabowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut Ujang, jika Prabowo tidak maju di 2024, posisi tersebut akan diberikan ke sosok lainnya, seperti Sandiaga Uno. Partai Gerindra sendiri juga sudah menegaskan akan mengusung sang Ketua Umum di Pilpres 2024 nanti. Ketiga, saat ini Prabowo masuk di lingkar kekuasaan sebagai Menteri Pertahanan, Menhan. Ini adalah momentum Prabowo untuk menunjukkan kinerja di hadapan masyarakat luas. Selain itu, berada di kabinet membuat Prabowo dekat dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di mana itu dinilai Ujang sangat menguntungkan dalam menyongsong kontestasi elektoral. Keempat, Prabowo disebut masih penasaran karena selama ini selalu kalah. Terhitung, Prabowo telah 3 kali mengalami kekalahan di Pilpres, yakni 1 kali sebagai cawapres pada 2009 dan 2 kali sebagai capres pada 2014 dan 2019. Terkait indikator keempat, kita dapat memahaminya melalui konsep self-actualization, aktualisasi diri, dari psikolog Abraham Maslow. Dalam hierarchy of needs, hierarki kebutuhan, Maslow menempatkan self-actualization sebagai hierarki tertinggi atau puncak dari kebutuhan manusia. Jika berpikir sejenak, mungkin kita akan bertanya, apa yang dikejar Prabowo sebagai risatu? Apakah kekayaan? Rasa-rasanya tidak, sedari dulu keluarga Joyo Hadikusumo dikenal dengan kekayaan berlimpah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN 2020, kekayaan Prabowo mencapai 2,029 triliun rupiah. Oleh karenanya, Prabowo tampaknya berusaha memenuhi self-actualization untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Ini bahkan diakui sendiri oleh Prabowo pada tanggal 18 Oktober tahun 2017. Kalau sekarang dibilang Prabowo ambisi jadi presiden, kenapa tidak? Ungkapnya, berbicara mengenai modal politik atau political capital, kita dapat menggunakan tulisan Kimberly L. Casey yang berjudul Defining Political Capital. Menurut Casey, modal politik adalah konsep penting untuk memahami pertukaran dan hubungan politik. Konsep ini adalah metafora yang digunakan untuk menggambarkan gabungan berbagai modal yang membuat politisi memiliki daya tawar. Mengutip teori interconvertibility dari Pierre Bourdieu, Casey memetakan berbagai jenis modal yang dapat menjadi modal politik, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (SDM), human capital, modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolik, dan modal moral. Meskipun dapat dipetakan menjadi 7 jenis, Casey menegaskan pada dasarnya tidak ada modal politik yang murni. Artinya, besar tidaknya daya tawar suatu modal tergantung atas pasar politik atau modal apa yang tengah dibutuhkan. Terkait Pilpres, setidaknya terdapat 5 modal utama yang menentukan. Modal ekonomi, modal partai politik, modal koneksi internasional, modal elektabilitas, dan modal popularitas. Dari kelima modal tersebut Prabowo jelas memiliki semuanya. Terima kasih.